There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di video budgeting aku untuk di bulan Juli ya. Nggak kerasa ya teman-teman, udah bulan Juli. Sebelumnya aku mau tanya kabar teman-teman dulu nih, gimana? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilancarkan juga rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, kemarin aku budgetingnya itu di tanggal 2 ya, telat sehari gitu. Nggak apa-apa ya, yang penting aku masih mau terus berusaha tetap konsisten menjalankan budgeting ini. Nah, begitu juga teman-teman nih, harus tetap semangat ya untuk budgetingnya. Seperti biasanya teman-teman, sebelum masuk ke budgeting bulan Juli, ini aku mau evaluasi dulu budgeting bulan sebelumnya. Nah, kalau aku kebetulan itu lebih enaknya catat pengeluaran, evaluasi keuangannya itu di HP ya teman-teman. Jadi mungkin makin kesini udah terbiasa, jadi makin simple gitu mengatur keuangannya. Nah, alhamdulillahnya untuk di bulan lalu itu masih ada sisa dari beberapa anggaran. Yang pertama dari belanja bulanan ya, alhamdulillah masih nyisa 30.000. Kemarin padahal dari sisa belanja bulanan tuh masih lumayan nyisa banyak ya. Cuman kemarin bulan lalu itu aku beli berasnya 20 kilo, terus ada beberapa juga yang kebutuhan yang habis gitu ya. Kan kebetulan kemarin itu ada keluarga aku datang ya. Nah, jadi dari belanja mingguan juga nyisa dari minggu pertama dan minggu keempat. Terus ini dari keperluan anak-anak ada sisa 10.000, lumayan. Tapi bulan ini kayaknya aku mau naikin budgetnya ya, soalnya aku mau ganti merek diapers nih teman-teman. Terus dari gas dan galon, nah kemarin nggak beli gas ya, soalnya akhir bulan, kalau nggak salah akhir bulan Mei itu aku beli gas. Jadi kayaknya awal bulan Juli ini bakal beli lagi. Cuman kemarin itu banyak beli galon ya, makanya nyisanya cuma 55.000. Terus dari dana tak terduga, nah ini masih nyisa 50.000. Alhamdulillah dari yang aku anggarkan 200.000. Pokoknya itu tuh untuk keperluan yang tak terduga gitu ya teman-teman. Nah, biasanya juga aku pakai itu untuk laundry ya, soalnya kemarin itu nggak aku budgetkan untuk laundry. Nah, jadi ini dia sisanya, alhamdulillah masih ada nyisa 270.000 rupiah. Nah, seperti biasanya ini mau aku masukin ke challenge kalender. Jangan dijajanin teman-teman. Mentang-mentang nyisa ya, pengen buat shopping, jajan deh gitu. Kalau bisa jangan. Kalaupun mau jajan shopping itu coba dianggarkan aja dulu di budgeting selanjutnya atau di bulan ini. Pokoknya dibiasakan deh gitu, kalau misal pengen sesuatu, ada keinginan itu dianggarkan dulu di awal. Nah, kalau aku sisanya itu suka dimasukin ke challenge kalender ini tuh. Aku tuh suka banget. Untuk yang di bulan Mei kemarin tuh kan masih banyak yang belum terisi ya. Nah, itu udah aku fullkan teman-teman, dari penghasilan tambahan, penghasilan tak terduga. Karena aku suka banget memang sama challenge ini ya, nggak tahu kenapa. Karena hasilnya lumayan juga. Yang pertama kalau dikumpulkan setahun gitu, untuk setahun gitu. Nah, untuk bulan ini juga masih banyak kan yang kosong. Nggak apa-apa, nanti misal kalau ada rezeki tambahan lagi, mau aku isi lagi ke sini ya. Namanya juga ini dari sisa ini kan, anggaran bulanan gitu. Jadi ya semampunya kita aja kan gitu, nggak mesti harus full setiap bulannya. Tapi itu kan biasanya ada aja rezekinya gitu ya teman-teman. Apalagi yang sudah ketagihan sama yang namanya nabung, itu pasti apa-apa pengen ditabung gitu. Dan percaya nggak percaya sih, menurut aku tuh nabung kayak salah satu magnet rezeki gitu ya. Semakin kita suka nabung, itu kayak ada aja rezeki yang berdatangan gitu ya teman-teman, Masya Allah. Nah, terus ini aku ada pisahkan juga uang 20 ribuan sama 2 ribuan.
Kalau 2 ribuan itu sih dari sisa anggaran ya, makanya di dompet aku tuh nggak ada uang recehnya. Nah itu aku pisahkan. Terus ini yang 20 ribuan ini bukan dari sisa anggaran sih, tapi ini dari misal kalau aku ada penghasilan tambahan atau rezeki tak terduga gitulah ya. Nah aku sisihkan ini 20 ribuannya aku masukin ke challenge 20 ribuan ini. Challenge 20 ribuan ini nggak pakai target, cuman akhir-akhir ini tuh aku pengen cepet terisi gitu, karena lumayan hasilnya nanti bisa buat tambahan renovasi gitu ya. Ini nggak pakai target sih, ini dari tahun lalu juga belum penuh-penuh ya. Jadi buat teman-teman jangan dilihat yang sekarang tabungannya udah pada gemuk-gemuk gitu, semuanya pasti ada prosesnya, jangan dilihat instannya aja gitu ya teman-teman. Harus mau berproses kalau mau berhasil. Nah seperti yang teman-teman banyak tanya ini, gimana sih caranya biar berhasil gitu ya budgetingnya gitu. Sebenarnya aku nggak bisa bilang tips ini juga simple ya, nggak ada yang simple di budgeting, semuanya susah ya teman-teman. Jadi kunci suksesnya itu menurut aku, kita hanya perlu fokus dulu deh sama kebutuhan gitu ya. Jangan dulu menuruti keinginan-keinginan. Kadang nih masih banyak yang suka fokusnya tuh sama hiburan, jajan. Kayak ibu liburannya pakai uang apa, jalan-jalannya ambil uang pos dari mana. Nah kayak gitu, fokusnya tuh ke hiburannya dulu, senang-senangnya dulu gitu ya. Coba deh fokusnya gimana nih biar bisa disiplin mengatur kebutuhan gitu. Awal-awal fokus aja dulu tuh sama fokus dulu deh sama kebutuhan gitu ya. Gimana nih biar cukup kebutuhan dari yang sudah aku anggarkan gitu. Kalau setiap bulannya untuk kebutuhan aja kasarnya ya masih belum cukup gitu, udah deh ditahan dulu keinginan-keinginannya. Ini berdasarkan pengalaman aku juga ya teman-teman. Aku udah ngelewatin prosesnya, gimana dari aku yang royal, boros, jajan setiap hari itu bisa menahan keinginan-keinginan itu gitu ya. Bisa menahan semuanya itu demi mencukupi kebutuhan gitu. Jadi belajar lah ya, belajar. Setelah proses belajar pasti deh nanti bisa nikmatin hasilnya, insya Allah, yakin aja. Nah jadi itu sih tipsnya ya teman-teman. Untuk berhasil tidaknya itu tergantung lagi sih ke niat kita masing-masing ya. Jadi yang terpenting itu niatkan dulu, kemudian mau mencoba, insya Allah ya pasti bisa. Nah sekarang masuk ke budgeting Juli. Untuk pemasukan di sini masih sama ya. Jadi aku tuh masih usahakan ini pakai budget lama ya, walaupun kebutuhan tuh rasanya makin naik gitu. Tapi kalau mau ngikutin kebutuhan tuh kayak nggak ada cukupnya kan. Jadi emang harus dibudgetkan ya teman-teman. Nah dari gaji tetap Pak suami 5 juta, kemudian dari istri atau dari penghasilan tidak tetap aku ya 3 juta. Jadi aku usahakan gitu per bulannya minimal 3 juta deh gitu. Ini tuh untuk motivasi aku, untuk biar akunya juga tetap semangat produktif, bisa tetap menghasilkan gitu ya teman-teman. Jadi walaupun penghasilannya tidak tetap, tapi aku harus tetap menghasilkan walaupun dari rumah. Tapi aku usahakan untuk kebutuhan sehari-hari itu dari gaji tetap Pak suami ya. Jadi untuk penghasilan aku tuh untuk tabungan, kasih orang tua gitu teman-teman. Nah kemudian untuk saving ya, yang paling penting aku sisihkan dana darurat 500.000, arisan 250.000, kemudian sinking fund 1.500.000. Sebenarnya kalau sinking fund itu kan aku sisihkannya dari sisa setelah bikin anggaran ya. Cuman sebetulnya kan sebelum aku share anggaran yang sudah fix ini ke teman-teman, sebetulnya aku sebelumnya udah coret-coret dulu, udah pusing-pusingan dulu untuk bagi-bagi anggarannya nih. Misal kalau bulan ini aku kira-kira aku mau naikin anggaran ini, apa ya yang bisa dikurangin gitu loh teman-teman. Karena sebisa mungkin aku belum mau dulu menaikkan anggaran atau pemasukannya gitu. Karena kalau mau diikutin berapapun pendapatan kita tuh rasanya pengen dipakai semua gitu kan untuk kebutuhan. Nah cuman kan balik lagi, selain untuk kebutuhan hidup pastinya kita juga punya keinginan, impian yang untuk dicapai. Kalau bukan karena nerapin budgeting seperti ini sih kapan ya mau tercapainya gitu teman-teman. Jadi ya budgeting ini emang ribet dan harus mau ribet, pusing-pusingan, disiplin dan konsisten teman-teman. Oke, untuk pengeluaran sebenarnya di sini nggak banyak yang berubah sih dari bulan sebelumnya ya, tapi ada beberapa. Nah untuk kasih orang tua 1 juta, belanja bulanan 800.000, belanja mingguan 1 juta. Ya masih aku budgetkan 1 juta walaupun banyak bahan-bahan yang pada naik ya. Tapi itu sebenarnya ya teman-teman untuk di daerah aku sini itu kayak
udah biasa aja gitu. Mungkin teman-teman yang di Kalimantan ini ya beranggapan sama gitu. Mungkin yang di daerah Jawa atau di mana gitu kan pada heboh ya, bahan-bahan pada naik. Jadi kalau di sini tuh kayak biasanya juga segitu gitu. Kemudian untuk keperluan anak-anak ya aku naikkan di sini budgetnya 600.000 soalnya aku mau ganti merek diapers ya. Terus untuk SPP les 200.000, kan bulan ini tuh aku nggak ada anggarkan SPP sekolah ya. Nah kebetulan SPP sekolah tuh udah masuk ke biaya pendaftaran kemarin, jadi bulan ini nggak ada, makanya untuk ada anggaran yang aku naikkan gitulah. Kemudian untuk BBM masih sama 300.000, galon dan gas 130.000, hiburan dan jajan 600.000, sedekah 150.000, dana tak terduga 200.000, wifi 370.000, dan listrik ya 400.000. Nah jadi ini totalnya adalah 5.750.000 ya. Jadi kalau dijumlahkan dengan saving itu jumlahnya sama dengan pemasukan ya teman-teman, jadi nggak ada sisa. Nah sekarang uangnya tinggal dipisah-pisahkan ke dalam dompet pintar ini. Nah ini juga salah satu kunci kelancaran aku dalam budgeting ya. Jadi aku pakai dompet pintar ini teman-teman. Intinya tuh uangnya harus dipisah-pisah gitulah, mau pakai amplop, mau pakai atau apa gitu ya, terserah. Yang penting tuh menurut aku uangnya tuh harus dipisah-pisahkan. Dan aku yang dulunya tuh apa-apa serba non cash ya, berhasilnya budgeting itu malah justru pakai serba cash kayak gini teman-teman. Nggak tahu kenapa, mungkin kayaknya kalau cash ini tuh serba sayang gitu kan, kalau apa-apa kalau mau keluarin uangnya gitu. Tapi kalau non cash tuh kan kayak nggak berasa pegang duitnya tuh, kayak ya udah gitu, bayar tinggal bayar gitu ya. Tapi kalau cash ini berasa kayak sayang-sayang gitu, apalagi kalau ada kembaliannya tuh pengen cepet-cepet dimasukin ke dalam dompet ini lagi gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi sih, yang mana nyamannya untuk dijalanin lah ya teman-teman. Aku juga sehari-harinya kemana-mana nggak bawa dompet ini sih, biar nggak hilaf gitu kan. Jadi aku ambil atau aku bawa uangnya itu ya sesuai keperluan aja. Misal kalau sehari-hari yang aku taruh uang di dompet kecil atau dompet sehari-hari aku itu paling uang belanja mingguan sama uang jajan gitu teman-teman. Ya pokoknya segimananya kita lah ya, kan kita yang tahu diri kita sendiri ya. Nah kalau kita misalnya nggak bisa pegang uang banyak, ya gimana caranya gitu. Ya pokoknya cuman kita lah yang bisa tahu kebutuhan kita, dan kita yang tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah ini udah selesai teman-teman, alhamdulillah lega banget kalau uang gajinya tuh udah dipisah-pisahkan seperti ini ya. Walaupun cuma numpang lewat, tapi tuh lega aja gitu kalau mau bayar sesuatu atau mau pakai uangnya buat sesuatu tuh uangnya udah ada gitu ya. Nah kemudian part yang paling aku suka juga ini isi sinking fund. Nah di sini ada dana lebaran ya, ini udah bulan ketiga berarti gak kerasa juga. Ini aku sisihkan 250.000. Alhamdulillah ini tuh bisa buat tambahan nanti di lebaran ya. Terus ini ada dana liburan, ini belum ada kepake nih, kapan ya dipakainya. Ini juga lumayan bisa buat tambah-tambahin kan, apalagi untuk aku yang di Kalimantan, mau terbang kemana-mana itu serba mahal gitu ya tiketnya. Nah ini aku sisihkan juga 250.000 per bulannya. Terus ini ada kado mama ya, aku sisihkan 200.000. Ini juga nggak kerasa, nanti bulan November sih belikan kado untuk Oma Raka ya. Aku udah bikin sinking fund ini dari tahun lalu, dan tahun lalu itu alhamdulillah seneng banget ya omanya gitu, dan akunya juga kan happy gitu, nggak kerasa ngeluarin uang sekaligus banyak gitu. Terus ini ada untuk emas LM ya teman-teman. Alhamdulillah ini bulan ini aku masih bisa sisihkan 500.000. Nah ini udah ada 1.500.000 ya. Nanti insya Allah aku setiap 2 juta atau 2 gram gitu baru aku beliin. Terus ini sepeda statis nih yang nggak pernah aku isi-isi lagi. Masih stay di 250.000, soalnya ini belum terlalu
butuh banget, butuh, cuman tuh belum terlalu harus sekarang juga gitu ya, masih bisa ditunda gitu. Jadi aku alihkan ke dana ke sinking fund kurban nih teman-teman. Nah bulan ini aku masukin lagi 300.000. Ini memang harus diniatkan, selain itu harus digerakin gitu loh teman-teman. Sebelumnya tuh kan aku niatnya nanti tinggal ambil di tabungan lah, nanti tinggal ditabung lah dikit-dikit gitu kan. Nah itu tuh hanya ekspektasi belaka. Terus ini ada tabungan 2.000-an sama 5.000-an, ini juga nggak kerasa nih. Ini tuh padahal mau aku tukerin ke mini gold juga kemarin, cuman kelupaan. Nah buat teman-teman yang mau mulai menabung, cobain deh dari nominal yang terkecil, bikin targetnya. Kalau sudah berhasil dijamin bakal ketagihan. Nah ini dijadiin motivasi aja ya teman-teman, bukan ria, bukan pamer, pokoknya ambil baiknya, buang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang belum mulai budgeting, ayo mulai dari sekarang. Jangan takut gagal, jangan takut kalah. Aku selalu ingat kata-kata begini, takut gagal, takut kalah itu artinya kita juga takut berhasil ataupun menang. Karena apa yang mau dimenangkan, mulai aja belum, bergerak aja tidak. Jadi yuk mulai aja dulu dari sekarang. Oke teman-teman, segitu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Semua barang-barang yang aku pakai ini linknya ada di description box. Bye.